hampir jarang terjadi orang itu menikahi cinta pertamanya. Tapi kalaupun Anda akhirnya menikah bukan dengan cinta pertama tetapi cinta terakhir, jadikanlah yang terakhir itu sebagai yang pertama dalam hidupmu. Karena hidup bukan hanya tentang cinta dan tidak bisa dibatasi oleh cinta, walau seringkali cinta membatasi kehidupan kita. Tian dan Helen, Bapak Mama saksi, orang tua, Romo Deni, Romo Tinus, para suster, Bapak Ibu saudara-saudari, hadirin sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah kata-kata yang kemudian saya kristalkan untuk memaknai perkawinan Tian dan Helen setelah sedikit saya coba menggali kisah cinta mereka, kenapa sampai mereka memutuskan untuk menikah. Tapi supaya kita tidak ngantuk, karena misa jam segini itu bikin ngantuk. Tadi Romo Deni bilang, ngantuk sekali ya man? Ya, saya bilang baring dulu sedikit kayak nggak apa-apa kita terlambat. Terus tadi saya minta nanti kakak tolong saja khotbah untuk mereka. Dia bilang nanti saya terakhir, Romo Iman dulu. Ya, adik harus selalu taat pada kakaknya. Jadi nanti akan disambung oleh kakak Romo Deni untuk Tian dan Helen. Supaya kamu tidak kecewa, saya omong sedikit ya. Saya omongnya pakai nyanyi ini saja, biar tidak ngantuk. Anggota KOR kalau mau ikut boleh juga. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena Tian itu pacar sama teman sekantornya berapa tahun. Helen waktu itu sebagai pengamat saja. Tapi kenapa kemudian malah Helen yang dapat, bukan teman sekantornya? Nanti tanya mereka ya. Tapi saya jawab dengan lagu ini saja. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana? Harusnya engkau percaya bahwa Tian terlahir dari tulang rusuk Helen yang hilang satu. Sebenarnya terbalik ya. Saya tes supaya kamu ngantuk atau tidak. Aduh ku rindu ingin di sampingmu bercerita tentang. Berdiri. Silakan anggota KOR sambung. Mestinya engkau dan aku membagi rindu sayang, karena engkau tercipta dari tulang rusukku. Ya, Tobi pasti hafal nih referen. Silakan besar-besar. Untuk siapa aku dilahirkan, aku pun tercipta untuk siapa. Tian lahir untuk Helen, Helen lahir untuk Tian. Kamu adalah satu. Nanti lagunya sambung di ruang pesta. Oke. Biar yang penting sudah bangun ya. Kenapa saya bilang tidak semua orang itu pasti menikah dengan cinta pertama? Coba cek ke dalam hidup perkawinan masing-masing. Siapa yang sukses menikahi cinta pertama? Saya yakin tidak. Anda menikah dengan pilihan terakhir setelah menjelajahi dan mengarungi lautan cinta. Itulah yang terjadi dengan Tian. 2 tahun lebih pacar sama orang di kantor ya Tian ya. Waktu itu Helen muncul sebagai pengamat karena mereka teman kecil dan tetangga. Tapi kemudian kenapa Helen bisa nyalip mendapatkan Tian dan lepas teman kantornya? Saya tidak mau cerita di sini, itu urusan mereka. Tapi ketika kami duduk di depan Gua Maria, saya kan duduk sama Tian, Mas Cus, dan Ferdi. Mereka bertiga lagi menanti pasangannya ikut pelajaran agama. Lalu saya korek-korek. Waktu itu kan baru saja selesai kita khotbah tentang patah hati dan sakit hati. Lalu saya tanya mereka, kamu tiga ini jenis cinta yang kamu miliki sekarang itu masuk kategori sakit hati atau patah hati?
Mereka bilang patah hati Romo. Oke, top. Kalau patah hati kan hati yang sakit atau terluka karena cinta. Gagal bercinta akan patah hati. Tapi kalau sakit hati belum tentu karena gagal bercinta, bisa karena iri, benci, dan cemburu. Terus saya mulai korek-korek. Tian yang selama ini terkenal pendiam, menurut saya akhirnya berani bercerita. Bagaimana dia bisa mendapatkan Helen? Ternyata Helen ini teman main di lorong sana, sering ketemu di Banjar. Dan waktu Tian berpacaran, Helen itu bukan cinta segitiga ya. Tadi saya bilang pengamat, dan orang yang lebih peka mengamati di mana pasangannya Tian ini berada itu Helen. Saya rasa ini bagus, inilah cinta sejati. Kemudian dia memberitahukan, Tian, pacarmu seperti begini, bagaimana menurut kamu? Galau latihan dan patah hati. Lalu ke Gua Maria, dia berdoa, dia novena, dan dapatlah jawaban kiriman Bunda Maria berupa Bunda Helen ya. Singkat ceritanya begitu. Saya rasa cocok juga ketika mereka memilih bacaan Injil tentang Maria yang hadir dalam pesta perkawinan di Kana, karena Maria lah yang membuat mereka hari ini bisa menikah ya, Tian ya. Itu juga tadi yang membuat saya ganti kasula pakai yang Bunda Maria punya. Dengan ini bagi kita ketika menelusuri perjalanan cinta yang bukan menjadi cinta pertama jadi yang terakhir, itu kan sama dengan cerita tentang Maria Magdalena dan Yohanes, murid yang dikasih Yesus dan Yesus. Jadi bagi Maria Magdalena, Yohanes yang adalah cinta pertama kemudian berubah menjadi Maria Magdalena yang mencintai Yesus sebagai cinta terakhir. Tapi cinta terhadap Yohanes itu cinta erotis, cinta terhadap Yesus itu cinta agape. Cinta agape itu cinta sejati yang tetap terus berani mencintai walaupun sering dilukai dan disakiti. Jadi cinta sejati adalah cinta sampai hati terluka. Tapi kesejatian cinta Helen itu mengobati luka yang ada di hati Tian ya. Tapi jangan hanya kau mengobati hati Tian saat dia terluka waktu pacar sama orang. Karena yang lebih penting, kamu adalah obat bagi luka hati Tian ketika dia mungkin terluka di tempat lain, kamu dokternya ya. Jadi kamu itu dokter cinta untuk hatinya Tian. Siap? Kalau tidak siap, omong memang. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang pilih ini bacaan untuk kamu? Siapa? Tian, siapa yang pilih? Helen atau Tian? Berdua sama mama. Kenapa pilih perkawinan di Kana? Ya sudahlah, saya takut kamu nanti gara-gara ini kamu tersiksa dan grogi. Sudah, saya yang menjelaskan saja. Jarang orang memahami perkawinan itu sebagai anugerah, dan jarang orang meminta bantuan Bunda Maria ketika mengalami persoalan dalam hidup perkawinan. Persoalan dalam hidup perkawinan itu banyak. Yang paling banyak itu secara ekonomi. Saya masih ingat waktu Romo Deni berkhotbah terakhir di perkawinan Kristo dan Nana, dia memberikan pesan ini perkawinan itu awal. Perjalanan masih panjang dan lika-liku masih terlalu panjang. Dan ada banyak tantangan dan kesulitan. Maka apa tips yang harus dipegang untuk menghadapi kenyataan dan tantangan itu? Cinta memang harus berjalan seperti gelombang, ada pasang surutnya. Tapi yang tidak boleh bergelombang adalah jangan mencintai dengan mati rasa. Karena ketika kita mati rasa, kita lupa apa yang sedang terjadi dengan pasangan kita. Dan karena itu juga jangan mati rasa dengan momen hari ini. Karena kekuatan hidup perkawinanmu sangat tergantung pada bagaimana kamu menerima rahmat sakramen perkawinan hari ini untuk membalut cintamu dalam kasih Tuhan, untuk menguatkanmu dalam hidup perkawinan ke depan. Karena kalau kamu ikut rekoleksi kemarin, di situ saya mengatakan bahwa yang lebih penting dari hidup perkawinan bukan bedding, tetapi marriage. Bukan resepsi perkawinan, tetapi hidup perkawinan. Dan untuk membuat perkawinan itu hidup, pasti kamu ada suka duka. Karena dalam janji, kamu berjanji, saya setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dan mencintaimu seumur hidup.
Nah, apa kekuatan yang bisa menguatkan kamu dalam hal itu? Jawabannya, ingatlah momen ini. Ingatlah pesan Tuhan dalam sabda Allah yang kamu pakai sebagai spiritualitas atau moto hidup perkawinanmu. Ingatlah juga saat dimana kamu berjabatan tangan dengan imam membalut tanganmu dengan stola dan kamu berjanji bahkan sampai meneteskan air mata. Ingat juga saat dimana imam menumpangkan tangan atas kamu dan menyampaikan doa perkawinan. Itu adalah 3 kekuatan yang perlu kamu pegang dan kamu pakai kalau ingin perkawinanmu tahan banting, tahan uji, dan kokoh sampai mati. Karena itu Tuhan dan gereja cuma menitipkan pesan ini untuk selalu kamu ingat. Yang memanggil, sorry ya, ini pesannya. yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Kor, mau nyanyi kamu? Silakan. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah untuk merawat cinta. Oke, bagaimana kamu merawat cinta? Silakan Kakak Romodeni melanjutkan. Memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta.
kesetiaanmu dengan iman. Karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka. Selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman. Karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman. Karena menikah untuk merawat cinta. Sejati di tengah badai, tak pernah mati walau diterpa badai. Cinta sejati di tengah badai, dijaga sang kasih hingga jadi pujaan hati.